Pernahkah sahabat berpikir tentang hukum kredit barang dalam Islam? Apakah membeli barang dengan sistem kredit itu halal atau haram? Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang hukum kredit barang berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta memberikan penjelasan yang bisa membantu kita semua dalam menjalani kehidupan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang beriman? Ketemu lagi di channel Jalan Surga, channel tempat kamu menemukan inspirasi dan solusi Islami dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sahabat yang beriman, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Namun, dalam kehidupan modern ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai transaksi yang melibatkan kredit barang, apakah itu membeli barang dengan cara mencicil atau menggunakan fasilitas pinjaman. Tapi, apakah ini diperbolehkan dalam Islam? Apa hukumnya? Sahabat yang beriman, mungkin banyak dari kita yang tidak tahu apakah sistem kredit yang umum diterapkan di pasar saat ini sesuai dengan ajaran Islam atau justru bertentangan dengan syariat. Di video ini, kita akan mengupas tuntas masalah ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, sehingga Anda bisa memahami apakah transaksi kredit barang yang biasa dilakukan itu dibolehkan atau tidak dalam Islam. Mari kita simak bersama. Pertama-tama, kita perlu memahami prinsip dasar dalam transaksi jual beli dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dari ayat ini, kita bisa lihat bahwa jual beli itu pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba atau ketidakadilan. Lalu, bagaimana dengan kredit barang? Apakah itu termasuk jual beli yang sah? Sahabat yang beriman, pada dasarnya transaksi kredit dalam Islam bisa dibolehkan, asalkan tidak melibatkan riba. Sebagai contoh, ketika kita membeli barang dengan cara kredit atau cicilan, kita harus memastikan bahwa dalam proses tersebut tidak ada bunga yang dibebankan. Hal ini karena riba, yang berarti tambahan yang dikenakan atas pinjaman atau transaksi jelas dilarang dalam Islam. Lalu sahabat, bagaimana jika kredit barang melibatkan bunga? Disinilah kita harus berhati-hati. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 72 pintu. Yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya bahaya riba dalam transaksi. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang melibatkan bunga, baik kecil atau besar, tetap dianggap riba dan hukumnya haram dalam Islam. Jadi sahabat, apabila sistem kredit barang yang diterapkan mengandung bunga, maka secara jelas ini bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan menjadi haram. Namun, masih ada opsi lain yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu kredit barang tanpa bunga atau sistem jual beli dengan cara cicilan yang tidak memberatkan pihak pembeli. Jika transaksi kredit barang dilakukan tanpa adanya bunga, maka secara prinsip itu bisa dianggap sah dalam Islam. Kita bisa merujuk pada hadis yang mengatakan, tidak ada kerugian bagi kamu dan tidak ada keburukan dalam transaksi yang jelas, tanpa ada pemaksaan atau ketidakadilan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat, jika syarat dan ketentuan transaksi kredit tersebut jelas dan tidak merugikan salah satu pihak, maka itu dibolehkan dalam Islam. Sahabat yang beriman, penting untuk diingat bahwa dalam setiap transaksi, baik kredit maupun tunai, harus ada kejelasan tentang harga, kualitas barang, dan waktu pembayaran. Islam sangat menekankan pada keadilan dalam setiap transaksi. Jadi sahabat, kesimpulannya adalah kredit barang dalam Islam diperbolehkan
jika tidak melibatkan riba dan dilakukan dengan prinsip keadilan serta transparansi. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua untuk memahami hukum transaksi kredit dalam Islam. Mari kita pastikan setiap transaksi yang kita lakukan selalu sesuai dengan prinsip syariat, agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.